Oke, hari ini kita bakalan review film Indonesia yang sempat menggemparkan pada pada tahunnya ya, pada saat itu, yaitu film Sultan Agung, Tahta, Perjuangan dan Cinta. Waduh, dari Waduh, karya sutradara Hanung Bramantyo. Nah, bagi kalian mungkin kalian sudah kenal lah sama nama yang satu ini ya, Hanung Bramantyo. Filmnya banyak sekali dan memang rata-rata mendapatkan nilai yang positif ya. Sebagian besar mendapatkan nilai yang positif. Dan termasuk saya sendiri dalam film Sultan Agung ini juga menilainya positif sih. Karena apa ya? Rakyat Indonesia bisa belajar sejarah leluhurnya lagi gitu. Jadi eh, hari ini aku juga ditemani oleh temanku si Rian Satria dari RSCG Channel. Monggo, perkenalkan halo diri. halo. Iya, perkenalkan namaku Rian Satria Jaya Garcita, disingkat RSCG, channel YouTube. Oke? Oke, siap. Nanti jangan lupa di-subscribe di link di deskripsi seperti biasa, guys. Yo. Oke. Jadi hari ini seperti yang di intro tadi ya, Sultan Agung. Jadi bagaimana Mas Rian pendapatnya mengenai Sultan Agung ini? Sultan Agung, dari bocah yang nggak suka pelajaran sejarah, men. Men. Ini 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 keren. Membuat saya Waduh. memandang sejarah Indonesia itu sejarah yang sangat apa ya? Dunia harus tahu ini, gitu loh. Mm-mm. Dunia harus tahu ini. Siap. Karena ini dari film ini aku baru tahu Indonesia itu banyak, men. Indonesia itu satu kata banyak Mm-mm. dan menjadi satu, Supposed to be ya, supposed to be ya. Subi, Iya, dan menjadi satu karena awalnya diawali dengan Kerajaan Mataram. benar Itu sekali. saya baru tahu, baru ingat bener-bener ingat mengulik kembali ke pelajaran sejarah itu film ini. Bener-bener sih, emang bener sih ini film yang recommended untuk kalian yang kangen sama sejarah Indonesia. Iya Siapa sekali. sih yang gak kangen sejarah? Iya, siap. Pasti kan. Jadi memang film Sultan Agung ini berdasarkan lebih ke anu ya, biografi, tapi ternyata di sini genrenya itu drama atau fiksi sejarah. Fiksinya dari mana? Karena ada beberapa tokoh yang memang sebenarnya nggak Yang ada di sejarahnya, seperti ditulis ulang. seperti si Lembayung ini kan, ini nggak ada apa, tokoh aslinya nggak ada, tapi ya kayak Raden siapa ini, Sultan Agungnya adalah sama apa, Langsung jelas ada. Ki Juru Kiting sama apa, Terus untuk paman-pamannya paman-pamannya yang ada di di keraton keraton apa Mataram ada, memang mm, ada, memang bener-bener ada sejarahnya gitu. Jadi memang separuh fiksi dan separuh biografi gitu. Tapi yang membuatku agak nggak srek adalah ketika ini pemaksaan judulnya si Cinta ini. Jadi iya, aku lebih gimana ya? Aku nggak suka itu ketika mereka memaksakan memasukkan unsur cinta dalam film ini, dalam artian memasukkan peran Lembayung yang Bayung. dia itu tokoh fiksi tapi porsinya itu banyak banget gitu di Porsinya itu film di judul. ini. Porsinya malah hampir 50% itu si si Lembayung gitu Bayung. ceritanya. Jadi mungkin itu sih yang salah satu poin minusnya. Tapi memang apa ya? Aku seneng sih karena ada beberapa unsur budaya yang banyak sekali diangkat di sini, dan memang Yap, notabene pakai bahasa Jawa kuno lagi ya kan, yap. Sliro kayak gitu kan. Wah, keren banget. Mm, Ada Sunan Kalijaga juga di sini ya kan. Wah, yap. itu bener-bener apa ya? Waduh, ternyata budaya Indonesia itu guys sangat luas sekali ya kan, terutama ini Mm, kan di Pulau Jawa kan, di apa, Kerajaan Mataram pada saat mm. itu ex Majapahit ya, Mataram kan ex Majapahit, jadi Majapahit. kerajaan Islam terbesar pada saat itu di Pulau Jawa yang berani melawan Belanda, Belanda. VOC pada saat itu. Jadi bener-bener aku pada saat mereka menyerbu Batavia, menyerbu VOC itu aku bener-bener merinding. Gila, ini raja bener-bener berani gitu, mesti mempertahankan harga diri kita sebagai apa,
Nusantara itu benar-benar berani banget gitu loh. Jadi beliau rela melakukan apapun demi mempertahankan tanah Nusantara ini seutuh mungkin gitu. Dan memang bener hasilnya kan memang sempat terusir ya VOC itu. Benar. Memang sempat terusir dari tanah Jawa. Tapi Dan ya akhirnya diikuti sama kerajaan-kerajaan di pulau lain, di kerajaan Aceh, kerajaan iya benar. uh, banyak lah, Timor Leste. Tapi ya apa daya ya kan, sejarah berkata lain ya kan. Memang Betul. apa? Ya Memang takdir jatuhnya ya kayak takdir gitu ya menginginkan kan. Indonesia lebih kuat lagi, cuy. Jadi pada akhirnya kan ya mungkin kalau kalian masih hafal sejarah ya mungkin yang kita bicarakan ini bukan spoiler lagi ya karena kan kita tahu endingnya seperti Ya, apa gitu loh ya kan. Kita tahu endingnya seperti apa, nanti Mataram gimana jadinya ya kan, VOC kayak gimana. Jadi mungkin udah nggak spoiler lagi nih. Jadi aku lihat film ini tuh bener-bener terharu gitu loh. Mesti terharu dalam artian apa? Dulu pahlawan-pahlawan kita, jadi leluhur-leluhur kita itu bener-bener sumpah mati gitu, rela mati demi negara demi kita. tanah Jadi airnya. jadi apalah kita kalau kita nggak melestarikannya hingga saat ini, melindunginya. Zaman zaman itu masih ini ya, Nusantara ya. Nusantara bener banget. Nusa Antara. Apa itu artinya Nusantara itu? Nusa itu bangsa. Heeh. Antara itu apa ya antara itu? Banyak. Aduh. Apa ya? Saya lupa. Artinya jadi artinya adalah kebangsaan yang berbagai macam. Maksudnya dalam satu negara itu ada berbagai macam perbedaan dan bisa bersatu. Nah, Dan itu menjadi salah satu misi utama bahkan. Misi utama Raja Sultan Agung ini. Bukan raja ya, Sultan, sorry, Kesultanan. ya. Karena kan Mataram kan Kesultanan. Kalau Iya. sampai sekarang pun sebutnya kita Kasultan. Kasultanan. Cuma memang ini aku baca-baca lagi itu sempat apa ya, ada berita selintingan negatif juga dari Sultan Agung ini sempat dikritik oleh putri dari Sultan Hamengkubuwono sendiri. Wow. Jadi karena ada sedikit kesalahan dalam ini corak kostum yang dipakai oleh Panembahan Hanyokrowati ya kan. Dari apa mesti keturunannya Sultan Agung itu ada kesalahan kostum sedikit gitu dari coraknya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya corak tersebut seharusnya nggak ada mesti nggak boleh dipakai raja ketika beliau berada di keraton gitu. Jadi kalau dipakai di luar nggak apa-apa gitu, tapi kalau dipakai di keraton ini nggak boleh, nanti apa ada pertanda apa gitu kan ya. Jadi ya mungkin itu apa 2 poin minus sih dariku dari film Sultan Agung sendiri. Tapi positifnya yaitu tadi kita belajar kembali sejarah, karena kan mungkin ini bisa dibilang fiksi tapi kan Fiksi, tapi nyatanya kan banyak poin sejarahnya juga. bener Gitu. sekali, dan banyak apa ya, biografinya juga banyak gitu loh dari sisi realnya. Jadi Sultan Agung ini kayak gimana orangnya ya itu memang beneran ada, dan memang sebagian plot besarnya juga berdasarkan kehidupan beliau gitu. Jadi ketika mendadak beliau diangkat jadi raja pun itu juga benar-benar seperti itu niatnya kan. Si Iya. adiknya itu cuma adiknya kan agak ya seperti itulah, Agak nyuwun sewu, maksudnya ndak bisa gitu kan untuk jadi raja. Akhirnya beliau yang jadi raja meninggalkan si Lembayung, ya itulah poin cintanya ada di situ ya kan. Terus beliau naik tahta, berjuang melawan VOC nah, sampai akhir hayat. Jadi itu sebenarnya aku sempat mikir ini kan dari judulnya kan cinta, perjuangan cinta. Tahta perjuangan cinta, ada 3 poin itu. Nah, yang dari sisi cintanya aku sempat mikir kalau si apa namanya? Sultan Agung ini bakalan kembali ke Lembayung. Jadi kayak apa ya? Kayak bapaknya, kayak romonya. Karena ada selir toh. Aku pikir gitu karena aku sama sekali nggak tahu sejarah gitu. Ya, balik lagi itu. Karena yang gitu ditonjolkan cinta gitu loh. Karena yang ditonjolkan yang pemeran ceweknya itu justru si Lembayungnya, bukan Lembayung, bukan istri, bukan istrinya beliau istri, gitu.
Kasultan Agung Heeh, gitu. jadi aku ya awalnya mikirnya seperti itu. Jadi tak pikirin nanti bakalan si Lembayung bakalan di apa ya? Istilahnya wong Jawa itu kan derajatnya dinaikkan dengan dijadikan selir Heeh, gitu kan ya. Derajatnya heeh. dinaikkan karena mungkin si Karena Lembayung kan ini Romonya Kasultan Agung sendiri kan juga punya selir ada dari banyak kan ya. dari Jadi Gusti Ratu Banowati sama mm-mm, yang kedua itu yang adiknya yang melahirkan adiknya Kasultan Agung itu siapa itu ya, namanya? Ayu, Gusti Ratu Ayu. jadi Itu tak kira juga bakal diangkat derajatnya seperti itu, ternyata di endingnya enggak ternyata gitu. ya Dan setelah tak baca sejarahnya lagi, jadi mengulik lagi, oh ternyata Lembayung itu tokoh fiksinya justru. fiksi. Karena ini terlihat kalau itu tokoh fiksi karena di akhir cerita, di akhir filmnya itu ada narasi si Lembayung ini yang gini. Kan sorry ini spoiler dikit ya. Jadi intinya Jadi intinya si Kasultan Agung ini kembali ke Mm-mm, perguruan Islamnya ini pada mm-mm. epokannya untuk mengabdi di tanah sana untuk Iya, lebih menyebarkan lagi ajaran Islamnya. heeh. Nah, si Lembayung ini kan awalnya kan bete tuh sama ambisi. Ya awalnya sama ambisi dari Dia beliau. dia bilangnya ambisi karena Heeh. dia sebagai rakyat menderita, tapi kita Iya, menyebutnya kan keberanian kan, perjuangan gitu kan, perjuangan. VOC. Nah, dia sempat bete si Lembayung ini, sempat bete sama si Kasultan Agung karena ya itu tadi kehidupannya menderita, terus Mm-mm. emasnya jadi Jahat. kacung VOC. Iya Mm-mm. betul, akhirnya harus meninggal karena temannya si Sultan Agung juga kan yang ngebunuh. Mm-mm, benar-benar. Nah, di akhir cerita malah malah terkagum-kagum si Lembayung dan akhirnya dia bilang cukup intinya gini, aku seumur hidupku menjadi saksi dari alur hidupmu. Akan kuceritakan nanti ke generasi Nah, selanjutnya. Nah, ya itu dari situ aku kok mikir, ini Lembayung ini ada justru beneran atau menjadi enggak? poin utama Heeh. jadi intinya menggantikan penulis sinopsis gitu loh. Mm-mm. Kayak si penulis, ini Sudut kalau menulis pandangnya. skripsi ini si penulisnya ya. Ya, Gitu. benar Oh, benar. ternyata juga fiksi ternyata. Ya make Iya. sense sih. Jadi Lumayan. memang anu sih, memang film ini apa ya, memfokuskan pada pesan apa yang bisa kita ambil gitu loh. Maksudnya banyak sekali pesan positif yang bisa kita ambil dari perjuangan beliau gitu. Perjuangan beliau ketika pada saat memerintah dulu dari awalnya sangat ambisius sekali, tapi ya ambisiusnya itu sebenarnya ya nggak jelek-jelek amat gitu loh kan, untuk mempertahankan Nusantara gitu kan, untuk tetap. Ambisiusnya karena self defense, karena Iya, self melindungi defense. rakyat. Bener sekali. Tapi ya pada akhirnya ternyata banyak yang kontra juga gitu kan sama beliau. Mm-mm, Pada dasarnya kan banyak mengorbankan rakyat juga yang betul, berjuang gitu betul. kan. Terus akhirnya beliau Tapi memikirkan ke depan. beliau memutuskan untuk oke lah, tarik pasukan. Aku pengen lebih fokus pada penyebaran agama. Pada akhirnya kan beliau juga di film itu juga kan beliau diceritakan mendapatkan gelar dari Sultan Turki Dari langsung. iya, Jadi dari Arab ya, dari ini. dari Arab langsung datang ke situ, dapat nama Islam juga kan, Sultan Abdullah siapa gitu kan kalau nggak salah Mm. kan. Jadi itulah yang membuat Justru apa justru ini. Indonesia bersatu juga karena penyebaran Islam itu juga gitu loh. Benar, iya benar Salah sekali. satunya ya kan, Salah selain dari satu perdagangan. salah satu pengaruh juga dengan Mm. apa beliau diangkat menjadi apa Sultan Abdullah juga kan, si apa akhirnya banyak budaya Arab masuk ke sini, Islam lebih banyak masuk ke sini ya kan, kita Ya, dapat ekspor impor juga dari mereka juga betul. kan, kita dibantu untuk bertahan melawan VOC ini meskipun sudah nggak seagresif dulu lagi gitu loh. Ini Jadi semakin maju, semakin semakin maju. semakin maju gitu meskipun dengan cara yang sangat pelan-pelan sekali. Jadi Karena kalau memang dilihat dari sebelum kedatangan VOC kan eh, Kerajaan Mataram ini juga memang sempat mempersatukan kerajaan-kerajaan lain menjadi satu Nusantara, tapi benar. dengan cara ayo negosiasi dulu, kalau nggak mau ya Mm-mm. kita Perang perangi, tapi gitu ya. peranginya untuk menyatukan. Nah, Untuk menyatukan. setelah setelah
kejadian VOC ini dan ditarik mundur pasukannya, akhirnya caranya lebih dewasa lagi, yaitu dengan penyebaran benar. kebudayaan pertama, kebudayaan, Kebudayaan lalu dan agama. Gitu. gitu. Jadi memang itulah sisi positif yang bisa kita ambil ya. Jadi nggak segala hal itu bisa diselesaikan dengan kekerasan, ya kan? Heeh. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan secara dewasa Asik, gitu. caranya asik gitu. Mm-mm. Semua orang, apa nih kok hal baru gitu. Iya, jadi Mereka hal baru. jadi mungkin itu sisi apa ya, karakter buildingnya dari beliau si Sultan Agung juga yang sangat bagus ya dari awal cerita seperti ini. Di akhir beliau jadi sangat dewasa sekali kan, sangat bijaksana sekali sebagai raja gitu loh, menentukan jalan sendiri untuk berjuang. Jadi bukan dengan perang lagi tapi dengan budaya dan agama. Alhasil ya sampai sekarang inilah, meskipun ya kita dimerdekakan oleh Presiden RI pertama kita dan pejuang-pejuangnya dahulu pada saat 11 Agustus 1945 kan. Dan itu pun juga sangat sulit sekali Iya, perjuangannya. sulit sekali tapi kan memang apa ya, marknya, tandanya kan dimulai dari Kerajaan Mataram ini sendiri kan. Perjuangan kita itu dimulai pada tahun 1800 sekian gitu loh. 3,5 Hingga abad, teman-teman. betul sekali 350 tahun kita berjuang dari zaman kerajaan hingga ke republik ya kan. Jadi benar-benar panjang sekali. Jadi marilah kita hargai beliau-beliau ini, apa Jadi kalau pahlawan-pahlawan kita. disusun anak tangga ya, mungkin kita nggak akan sampai sini kalau nggak ada perjuangan dari perlawanan Kerajaan Mataram Benar. melawan VOC. Jadi Belum kalau tentu seperti ini, belum tentu hasilnya. kalau pada saat itu beliau ngomong enggak gitu ya, mesti beliau bener-bener narik apa ya, narik pasukan dari awal, mungkin ini bakal jadi apa ya, bakal jadi lebih buruk lagi gitu kondisi Betul. kita sekarang. Mungkin kita Bisa bakalan jadi Belanda lebih lama kedua ya terjajah, kan. bisa terjajah lebih lama lagi, bisa Bener. lebih cepat merdeka tapi dengan cara yang tidak kita inginkan, bisa kan? Bisa Itu juga. semua bisa. Jadi bener-bener memang keputusan beliau ini bener-bener nyata gitu loh. Dulu memang ya seperti ini gitu Dan berpengaruh, perjuangannya. sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali hingga kita merdeka pada saat tahun 1945 itu. Maka dari itu monggo ditonton film ini untuk sekali lagi untuk refleksi diri, ya kan? Untuk Ya, refleksi rekomend. diri, ya kita sebagai anak bangsa, anak negeri, monggo kita hargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita karena aku itu gumun sebenarnya ya. Entah itu pada saat aku jalan-jalan ke tempat apa ya, tempat pahlawan atau situs bersejarah gitu ya. Kok ya tempatnya itu sepi gitu kan ya. Sepi terus juga banyak ini loh yang negatif itu banyak vandalisme. Nah, Yap, itu kayak kok coret-coret ya dan sebagainya. janganlah ya teman-teman ya, jangan. Karena itu benda-benda yang dulu beliau-beliau tinggalkan untuk kita, untuk dirawat juga Dari kan. mereka. Untuk reka adegan masa lalu gitu loh, untuk kita selalu ingat bahwasanya kita ini bangsa yang kuat gitu, yang setia dengan agama, budaya dan tanah apa? airnya. Nah, dan tanah airnya. Pokoknya kita sebangsa lah. Kita nggak boleh pecah lagi kayak dulu gitu kan. Karena semua pahlawan-pahlawan kita itu berusaha menyatukan kita gitu loh untuk Betul. merdeka. Jadi janganlah kita pecah lagi gitu. Jadi itu sih mungkin Wajib kita lanjutkan sih. wajib kita lanjutkan terus sebagai generasi muda ya kan. Kita hitungannya masih muda ya, meskipun geger ini sering pegel-pegel hitungannya kan masih muda gitu loh. Jadi di bawah kita juga masih ada lagi gitu kan yang lebih muda-muda lagi. Jadi mudah-mudahan kalian yang apa mendengarkan apa video ini atau podcast ini lebih terinspirasi lagi ya kan, Untuk sebagai menonton. Sebenarnya banyak film-film kayak gini. sebenarnya Lebih banyak. banyak, tapi kan ini salah satu dari kesekian film yang sangat ngena sekali gitu loh, apalagi bagi kita masyarakat Jawa Nusantara gitu kan. Iya. Jadi Iya, Jawanya kena banget sih. Jawanya kena banget memang di sini. Aku nggak expect sih bakalan sebanyak ini gitu loh unsur Jawanya. Ternyata
kental sekali. Tak pikir bakalan bahasa Indonesia full, ternyata bahasa Jawa kunonya itu juga banyak gitu loh. Terus ketika Bahkan di beberapa poin aku ngerasa relate. Jadi oh ternyata kebudayaan Jawa kita yang sekarang ini berasal dari sini loh. iya, jadi Sampai sekarang kita jaga loh. long last banget gitu loh. Jadi Heeh. kadang ini sih sebenarnya aku juga berkaca diri pada saat lihat film ini juga sempet tak pause juga, aku sempat sedih juga karena apa ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu, ya bukannya aku minta dihormati atau apa ya, mesti ada orang yang lebih tua dari aku juga kan, mesti yang lebih sepuh Betul. juga pada Heeh. saat ini sih, pada saat aku sholat Jumat ya kan, atau pada saat aku di tempat umum atau di mana. Pokoknya pada saat aku posisi duduk atau beliau-beliau yang lebih sepuh posisi duduk, itu kan kita Hmm. sebagai orang Jawa itu mbok ya Iya, apa ya, yang nunduk muda-muda itu kayak nunduk kayak apa, nyuwun sewu gitu loh ya. nyun sewu istilah. Nah, Jadi iya itu itu salah itu budaya. salah satu budaya yang apa ya, yang tak rasa sekarang itu mulai agak sedikit pudar. Baik, ya. Karena Nah, kan betul, ya betul. rumahku kan deket SMP sih, ya aku nggak bilang SMP-nya ya, pokoknya deket SMP. Ya, dan itu pada saat Jumatan gitu kan aku ngelihat banyak orang yang udah sepuh, sudah ubanan gitu, terus mereka ini lewat kok dengan santainya gitu loh, dengan enak gitu, wis pokoknya enak pol. Wis Kalau jejeg kalau ngono kalau ae kita gitu. sih refleks cuy. Jadi kayak Iya, oh benar, orang lebih benar, tua, orang lebih sepuh. Refleks. benar. Jadi refleks kayak nyun sewu. Walaupun kita nggak berucap nyun sewu ya, Enggak, iya benar. kita Dari menunduk sambil dari itikatnya, dari apa ya, etikatnya. pergerakan badan kita gitu loh. Jadi dari bahasa tubuh itu apa ya, Ref, beliau kan juga pasti kalau kita gitu kan juga seneng gitu loh, merasa hmm, merasa heeh. dihormati gitu. Wong aku aja kadang-kadang kalau kalau misalnya sama orang random gitu ya tetap kayak gitu kok, meskipun faktanya aku Hmm, yang lebih tua ya. Faktanya aku yang lebih tua tapi aku ya tetap gitu karena ya gimana ya gitu loh. Mesti itu adalah budaya yang harus budaya yang harus kita jaga gitu. di Sopan santun ya kan, itu budaya Jawa yang harus kita jaga rek. Jadi ya meskipun kita Jawa Timuran ya, Surabayaan kan ya, kita mesti friendly gitu kan ya, tapi kan ya budaya tetap harus ada gitu loh. budaya Meskipun tetap ada. meskipun pusatnya memang di Jawa Tengah, tapi kan kita Jawa Timur sebagai sisa-sisa peradaban Jawa kan juga seharusnya masih mempertahankan budaya tersebut. Jadi aku Betul. agak miris sih pada saat ngelihat apa ya, itu berkali-kali gitu. Makanya aku kadang sholat Jumat itu ya aduh, sedih gitu loh lihat lihat apa kayak gitu. Tapi ya nggak semua anak kayak gitu, masih ada apa, orang-orang tua di luar sana yang mengajarkan anaknya budaya Jawa dengan baik. Jadi meskipun orang tua itu harus open minded ya guys, meskipun orang tua harus open minded, Ya, mesti ya. harus modern, tapi Harus maju pemikirannya. harus maju, tapi janganlah apa, melupakan budaya-budaya Yang yang belakang ini, iya, bagus gitu loh. Mesti yang bagus ayo kita ambil, yang negatif oke kita buang. Nah, kita tinggalkan, iya. heeh, bener banget. Jadi itu bener-bener apa ya, pesan yang mungkin dari kita berdua ini yang apa ya, Ya kayaknya kita nilai gitu. iya. Kita Jadi kita harapannya juga dari film ini gitu. jadi kita ya refleksi diri lagi gitu loh. Terus aku ya Hmm, sebenarnya nggak mempermasalahkan masalah itu sih, dan aku nggak pernah curcol di media online juga gitu kan, mesti mengeluh jadi curcol mengenai hal itu. gara-gara Tapi ketika aku lihat film ini kok ya sakit hati gitu loh rasanya, kok ini nanti kalau dilihat apa, beliau-beliau leluhur-leluhur kita itu kayak gimana gitu kan. Terus mm-mm. maka dari itu apa, aku juga inget juga pada saat kerajaan Mataram ini kan juga yang ini ya, mesti yang kan berada Besar ya, di sekitaran Jawa Jawa. Tengah kan, Jogja kan ya. Jadi Iya. Jogja kan ibaratnya itu kayak pusat budaya Jawa gitu kan dulu, meskipun nggak seperti itu, pasti sebutannya nggak seperti itu, tapi kan kita bisa apa ya, kita bisa relate gitu loh kalau memang budaya Jawa itu pusatnya dari Jogja. Dan Jogja. apa ya, melihat apa kayak budaya Jawa yang apa sedikit demi sedikit luntur itu kan, aku juga sempat pada saat nonton film ini itu sempat teringat dengan ini apa, berita yang pada saat itu huru-hara ketika Merapi meletus ya kan. Terus ada isu mengenai ini apa, Sabda Palon nagih janji. Nah, Waduh, itu kan apa, katanya ya kan, menurut kepercayaannya orang Jawa, kalau itu sudah terjadi itu berarti tandanya orang-orang Jawa itu sudah
Lupa pokoknya lu ya. lali dengan Lupa sadar diri. Jawanya gitu loh. Maksudnya lupa dengan jati diri kita. Nah, itu adalah apa ya? Ketika aku lihat film ini juga mulai jadi sedih, tambah sedih gitu loh. Melihat kita yang sekarang ini kayak gini gitu loh. Jadi ya, Bahkan jangan-jangan kita melupakan masih banyak hal lagi iya, dari jari mesti kita. kita miss banyak banget gitu, tapi kita nggak sadar gitu loh. Jadi Iya, ya itu untuk refleksi diri juga, bener-bener untuk refleksi diri sih film ini. Terutama untuk kita ya sebagai orang Jawa, apalagi kita sudah kena yang namanya fenomena tersebut ya kan. Sabda Palon Agi Janji juga dengan bukti ini secara real ya, aku lihat deh depan mata aku sendiri, apa anak muda zaman sekarang sudah kayak gitu ya kan. Ya insya Allah lah mungkin kita bisa membaik lagi, apalagi ketika kita dihadapi oleh pandemi seperti ini kan. Insya Allah iya. kita Harus bisa kembali inilah care, bersatu, lebih care. lebih care. Harapannya kan mungkin ini sebagai apa ya, sebagai teguran dari apa, Allah Subhanahu wa taala kan untuk kita, dari Tuhan ya kan, untuk kita itu, untuk ayolah care care sesama manusia, lebih care lagi ya kan, lebih perhatian lagi, jangan egois, tetap ingat Egois ini, tetap apa itu penting sih. namanya, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Nah, Dijunjung. istilahnya seperti itu. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, jati diri kita. Kita itu kan bangsa gotong royong itu loh maksudnya, Hmm, yang paling penting iya, gitu kan. betul banget sih itu Apalagi di budayanya. masa pandemi kayak gini ya kan. Apalagi budaya Jawa kan mengajarkan gotong royong banget gitu kan. Meskipun karena aku lihat film Sultan Agung ini, meskipun beliau itu raja. Bayang no rojo kayak presiden, tapi wonge Dia itu iku rakyat banget loh. betul, wonge Sebagai iku sampai apa si mbok yang jaga padepokan itu sampai mbok monggo apa enggak, jangan berdiri kalau gitu. bahasa Indonesia ya jangan, nggak Heeh. usah kayak sungkem, Nggak usah sungkem, apa ya istilahnya. boten. Nah, kayak Heeh. lenggah mawon kayak Maksudnya kan gitu loh. sebagai rakyat kepada Heeh, rajanya kan heeh. walaupun berapapun usianya kita tetap sungkem gitu. Tetap Tapi sungkem, tapi beliau ini beliau menolak. Jadi jadi jangan. Mbok ini lebih sepuh bener-bener gitu. merakyat banget gitu. Walaupun walaupun setara, walaupun anak kecil pun beliau nggak memperbolehkan. Jadi ya lagi-lagi poin positif ya teman-teman ya yang Itu yang kerendahan hati seorang heeh, yang kita dapatkan dari film ini. Jadi sangat banyak banget budaya yang bisa kita ingat kembali, kita terapkan kembali, bahwasanya pada siapapun kita berhadapan, kita harus tetap respect gitu loh. Kita nggak boleh betul. memandang rendah, nggak boleh, ya pokoknya istilahnya apa ya, hindarilah kayak apa, pandangan negatif itu ke Betul. orang random sekalipun kita harus Apalagi random cuy. kita harus bener-bener selalu lah bawaannya positif gitu loh. Karena Hmm. jangan menjudge orang dari hanya sekedar sliver lek wong Jawa ngarani nih kan. Jadi kita hanya ketemu beberapa detik tapi kita sudah ngejudge, wah ini wongnya Iya. nggak play, nggak boleh, nggak boleh ya. Jadi leluhur kita dulu nggak mengajarkan kita seperti itu. Kita diajarkan untuk selalu respect dengan siapapun, dimanapun. Kembali lagi ke seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ Langit langit dijunjung. dijunjung. Ya kira-kira ini sudah kelebihan ini guys. Ya hampir 1 jam ya. Ya, pelajaran Hampir yang 1 jam. sangat penuh sekali. Karena memang film Sultan Agung ini kalau kita bahas mungkin sehari semalam nggak ada habisnya. Karena faktanya, Soal jati diri ini. iya, Soal karena jati diri. soal jati diri untuk membangun kita, karakter sebagai anak bangsa yang beriman dan bertakwa dan berbangsa ya, pokoknya Ber, istilahnya berbudi luhur lah. berbudi luhur lah, yang baik itu kayak gimana, ini bener-bener nggak ada habisnya kalau kita bahas satu-satu. Apalagi ini Karena banyak film-film uh, yang menjelaskan poin ini juga banyak. uh, uh, Kalian juga wajib nonton sih. ya ini cuma salah satunya aja lah Salah hitungannya. satu Dan yang ini juga apa ya, fokusnya kan meskipun Bumi Nusantara tapi kan memang fokusnya kan lebih ke budaya Jawa. Nah kita bahas Jawa. budaya Jawanya sendiri aja dari satu film ini tuh nggak bakalan selesai Gak bakalan sehari semalam, itu karena nggak bakal, banyak. banyak Iya. banget ya, dari Refleksinya banyak banget. dari apa ya, kayak ini
iku loh, awakmu notice gak kalau misalnya ada orang mau ke apa, mau masuk ke keraton atau mau masuk ke tempat yang terhormat istilahnya ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu kan Oh, sakral. Kayak unggah-ungguhnya itu loh. Jadi heeh, kayak iya dodok iya. gini terus Beda. pelan-pelan kaki Iya beda kiri, lah. heeh, Sama jadi anu pakai sama pakai tetangga itu dengkul, beda. heeh, pakai dengkul kayak gini. Nah, Heeh. itu kan bener-bener itu juga aku lupa loh kalau ada budaya seperti itu. Oh iya, Rek. Kudune kan Bahkan kayak gini gitu. sebagai tahanan pun Mm-mm, masih memperlakukan seperti itu. bener loh, bener. Ini keren, ini budaya Jawa, ini Jawa, Iya, ini loh Jawa gitu. iya, Jawa itu seperti ini loh. Jadi aku boleh bahas ini juga ya, fenomena pada saat ini. Aku boleh eling, kalian nyadar nggak kalau sekarang di Facebook atau di platform sosial media manapun yang ada Hmm. sebuah meme ya yang membahas tentang apa ini perbedaan bahasa antara Jawa dengan Sunda atau bahkan Oh, Jawa dengan oke Batak. oke. Nah itu Ya itu lagi rame sih, lagi ya itu rame kan sih. lagi rame. Pada saat aku lihat pertama itu oke lucu lah, lucu ya kan. Tapi begitu itu diolah lagi, dicampur sama yang lainnya lagi, kok aku Sama yang kesannya itu lainnya bahkan iya, kok aku kesannya itu malah kok kalian malah kayak gini overuse. sih, iya kan? Ah, ah. Pasti selain dari sisi overuse kan ini kalau misalnya apa dilihat oleh budayawan itu ya opor ya, kayak gitu loh, mesti Kayak bukan hanya alasannya budayawan. buat apa gitu. Iya, mesti faedahnya itu loh, Rek. Ah, 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 Faedahnya ah. Karena lucunya membanding-bandingkan, udah gak dapet. faedahnya membanding-bandingkan itu apa gitu loh. Kan kita kan ya lebih ke respect lah karena pada saat aku Ah, lihat ilustrasi dari meme tersebut itu kesannya soalnya bukan untuk respect Rek. Jadi kesannya malah ya lebih untuk maaf. pembandingan. Nah. Nah, maaf ya kalau aku misalnya salah perspektif, tapi kan ini kan dari pandanganku sendiri kok kesannya Iya. kayak mengadu domba dalam tanda kutip ya. Meskipun Ya lagi-lagi kan meme kan juga karya, iya kan kita juga benar, bebas punya pendapat gitu benar, kan. tapi ya itu sih, mesti ya mungkin aku wongnya gampang kesinggung ya apalagi setelah melihat. Apalagi soal ini cuy, iya. Nah, apalagi setelah Udah melihat film ini, kalian lihat film ini terus lihat meme itu, aku yakin kalian pasti kesel gitu loh. Pasti mm-mm. pasti bakalan ketika kalian scroll di FB terus ada lihat meme itu pasti, alah kok ngene sih, pasti muak juga gitu. Yap, Jadi betul. jujur-jujuran aja ya, kita buka-bukaan aja di sini namanya juga podcast ya kan. Kita buka-bukaan aja kan pendapat pribadi bebas gitu. Jadi eh, sangat disayangkan meskipun oke tujuan kalian berkarya kan lucu-lucuan Bercanda. gitu loh tapi Nah, bercanda eh, lewat kata. tapi alangkah baiknya agak dibatasi gitu loh mesti karena kalau misalnya ini overuse apalagi sampai ke apa ke telinganya sesepuh gitu kan gimana gitu loh kita Mm-mm. sebagai anak muda kan nanti kita dianggap ya itu tadi balik ke fenomena apa gunung meletus yang ada di salah satu pulau Jawa itu kan Sabda Palon Nagih Janji. Nah, itu kita kembali ke itu lagi. Jadi kok kesannya kok kayak beneran gitu loh. Meskipun aku nggak mau percaya sebenarnya sama apa mitologi seperti itu, tapi kan kalau Tapi seakan seperti itu gitu loh. cocokologi gitu loh kan ya kok ya cocok gitu. Heeh, kok ya bener, maksudnya bukan bener ya, kok ya apa ya? Sesuai gitu Kok loh. ya Mesti relate lah. relate bener banget. Nah, jadi itulah teman-teman ya. Jadi ayolah berkaca diri lagi. Ini podcastnya sudah kepanjangan Untuk satu film, untuk satu teman-teman. film ya Bagus. karena ini Oke, benar-benar gini, film rating. ya Untuk rating. Monggo. kalau rating saya berapa ya? 8. Nah, kok ya 8. podo ngono loh. Karena gini, iya. 8 itu aku melihat film ini tuh fokus kepada personality dari Kesultanan Agung ini. Benar. Yang lainnya memang ya boleh dimaklumi, cuman ya itu dua poin harus hilang sih memang. Sama, aku juga sama 2 poin itu harus hilang karena seperti alasan yang sudah tak kasih tahu tadi ya, mesti cintanya itu agak dipaksakan, tapi ternyata di endingnya nggak sesuai harapan gitu kan. Nggak sesuai harapan dan juga ada poin ini juga si siapa anak dari Kesultanan Ngayogyakarta sendiri ya kan yang mengkritik gitu kan aku boleh bacanya di IG itu aduh kok gini aduh emane gitu kan
kok Ya, bagi kita apa sebagai penonton sih kita dapat nilai positif yaitu pembelajaran tapi kan ternyata kan. bagi beliau ada adat yang salah gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi kan sebuah penyesalan juga. Padahal aku suka film ini gitu loh. Tapi kok ternyata ada kesalahan ya kan. Oke lah. Jadi makanya tak kurangin apa 2 poin itu tadi. Jadi 8 dari 10 lah ya kira-kira. Jadi karena yang salah itu kostumnya gitu loh. Berarti kan dari segi apa ini artistiknya kan berarti kan miss Visual lah sedikit. istilahnya. Jadi dari apa bagian kostum gitu kan agak miss sedikit ya apa lah tapi memang bagus sih film ini buat berkaca diri banget, bagus banget 8 dari 10 untuk film sejarah itu apik rek karena 2 jam Ya. 28 menit itu aku gak bosen rek nonton rek Oh gak iya nggak bosen bosan benar. 2 jam setengah loh Harus guys. fokus. Fokus dan ceritanya itu ruwapi banget guys. Jadi benar-benar kita seperti apa ya disuguhkan buku sejarah gitu loh, tapi dalam bentuk visual dan audio yang menarik istilahnya kayak Yap. gitu. Jadi itu review kami mengenai film Sultan Agung ini recommended. Silakan lihat official ya guys di iFlix ada. Gratis kok. iFlix Gratis filmnya. meskipun kalian yang Cuman ya bukan kadang kalian harus nonton iklan bagi setik ya gitu bagi ini sih bagi yang bukan pelanggan Telkom memang kena iklan karena kan nggak dapat VIP, nggak dapat premium kan. Karena kalau pelanggan Telkom kan langsung IP-nya kan kedetek, iFlix langsung dapat premium. Aku soalnya pas buka iFlix itu langsung ada tulisannya iFlix VIP gitu. Jadi aku sih nggak bebas iklan, tapi temanku satu ini kan pakai kubu ungu ya kan. pakai si roket cepat itu. Roket cepat kan. Nah, jadi kena iklan. Man, itu it's too easy man untuk dilewatin. Iklan cuma 15 detik man. Lah ya cuma 15 detik. Kalian tinggal minum, kalian tinggal kemana gitu kan ya udah lewat kan dan iklannya gratis juga dan kita dapat secara official. Bener, kita secara nggak langsung kan kalau kita nyumbang view coba kita nyumbang apa ya Mendukung istilahnya mendukung royalti gitu kan ke beliau-beliau yang membuat film ini dan apa ya dan semoga juga ya secara nggak langsung sih cocokologi ya jadi kita juga mendukung perjuangan beliau-beliau di masa lalu leluhur-leluhur kita dengan lihat film ini wawasan intinya. bener kita mengingat kembali sejarah itu juga cuma dengan gitu aja Rek. Jadi kalian dengan mempelajari sejarah itu aku yakin beliau-beliau itu bangga gitu loh dengan kita. Jadi lego. Jadi lego. Maksudnya beliau nggak kecewa gitu loh. Ya, aku masih dihargai gitu sebagai pahlawan gitu kan. Karena aku yakin beliau juga secara apa ya pokoknya kepercayaan Jawa kan ya mungkin beliau masih ada di sini kan bersama kita. Cuma ya kita nggak bisa lihat dan nggak bisa notice gitu kan karena ini sedikit lagi ya mungkin agak spoiler karena ilmunya beliau si Sultan Agung ini bener-bener tinggi sekali guys. Jadi ada salah satu adegan itu yang beliau bertapa tapi raganya tapi raganya bisa pindah jauh banget. Nah dan juga aku dengar dari ini ya dari channelnya Kisah Tanah Jawa bahwa diceritakan bahwa beliau itu setahun sekali bayangkan itu selalu ke Mekah. Wow. Sholat untuk naik haji. Jadi bayangin aku sampai merinding loh. Ilmu beliau itu sangat tinggi sekali gitu kan. Jadi itu masih Kasutan Agungnya, belum Kanjeng Gurunya. Nah, bener sekali. Belum Kanjeng Sunan, ya kan? Kanjeng Sunannya yang ngajari itu kan apalagi guys. Wah. Jadi memang Masya Allah ya. Bener-bener lah orang leluhur kita itu leluhur hebat ya. Jadi kita harus respect, bener-bener respect lah. Kita harus respect karena aku rutin sih sebenarnya aku sebagai orang Jawa itu biasanya apa Idul Fitri itu mesti aku kan diajak ini apa sama Simbah untuk ini kan apa makam biasa ziarah kan ke Sunan ya kan dan itu ya bukannya syirik atau apa ya kan kita kan mendoakan beliau gitu kan ya. Jadi itu kan budaya Jawa yang harus kita lestarikan juga gitu kan. Tapi ya sayangnya kok ya tahun ini pandemi gitu loh padahal kemarin tuh juga sudah pesen 4 kursi guys. Tapi ya lagi rame-rame itu.
apalagi pas setelah Idul Fitri kan biasanya kan budayanya kan kayak gitu. Ya, Iya, tapi ya karena pandemi ini ya bukannya kita malah lupa gitu kan, jangan. Kita harus tetap tetap berpegang teguh gitu, tetap gotong royong gitu rek. Pokoknya pada saat pandemi ini biar semua ini cepat berlalu, biar semuanya bisa normal kembali. amin. Oke, amin, amin, amin. Oke, akhir kata, terima kasih sudah menonton podcast yang kepanjangan ini. Semoga kalian nggak bosen mendengarkan nyocotan kita ya, nyocotan kita berdua. Jadi aku sebagai pemilik channel ini, Ulil Absar Putra Perdana sebagai Violet Tempura, mohon pamit dan juga temanku, monggo. Rian Satria Cahaya Garjita RCG. Yuk, Pamit. jadi kita pamit dulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di video review berikutnya atau di video gaming berikutnya. Ya, silakan subscribe channelnya temanku di bawah deskripsi karena dia pasti live stream, nggak kenal lelah ya. Jadi subscribe aja untuk seru-seruan ya kan. Jangan lupa untuk di like, komen kalau ada saran, barangkali kalian ada saran untuk kami berdua kan. Ayo apa review ini mas, review ini gitu kan, seri ini pokoknya ada di Netflix, Iflix tak libas wis, pokoknya yang penting ini ya guys, apa official ya. Jadi yang penting official, yang penting official ya, yang penting resmi gitu loh. Aku nggak mau kalau nge-review yang nggak resmi gitu kan ya. Ya gimana gitu ya kan, pokoknya kayak gitulah. Monggo di-share ke teman-teman kalian, khususnya ke seluruh teman-teman kalian di bumi Nusantara ini, untuk agar senantiasa ingat dengan budaya kita, siapa jati diri kita, dan kita harus selalu gotong royong. Itulah intinya. Yuk, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Matur suwun sudah menonton.